kenalin nama aku Victoria Angelina Kalista, tapi kalian bisa panggil aku Victoria. Jadi, aku adalah salah satu mahasiswi dari Kampus Merah Putih Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Prodi Ilmu Komunikasi, dan tujuan aku buat video ini adalah untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah dasar-dasar manajemen. Jadi sesuai dengan judul yang udah kalian lihat di bawah ini, aku bakalan bikin video tentang manajemen konflik. So, enjoy! Nah, sekarang aku bakal kasih sedikit penjelasan atau informasi tentang konflik itu apa. Jadi, konflik itu berasal dari bahasa Latin yaitu configere. Nah, configure atau konflik ini artinya adalah saling memukul. Sedangkan kalau secara detail, konflik itu adalah suatu keadaan atau kondisi di mana salah seorang individu atau sekelompok orang itu memiliki niat untuk menyingkirkan lawannya atau pihak lain yang sedang berkonflik ini dengan cara-cara yang tidak sewajarnya. Cara yang tidak sewajarnya itu maksudnya adalah dengan cara menjatuhkannya atau membuatnya tidak berdaya. Nah, contohnya yang umum terjadi adalah tawuran dan konflik. Kenapa dua hal itu? Karena sesuai dengan pengertian konflik sendiri itu apa, seperti yang tadi aku jelaskan, bahwa konflik itu menjatuhkan lawan dengan membuatnya tidak berdaya. Tawuran dan pemukulan itu benar-benar membuat seseorang menjadi lemah. Lemah dalam artian seseorang itu menjadi down, kayak bisa jadi orang tersebut menjadi mengalami kesulitan fisik atau luka-luka atau ya semacamnya. Nah, terkait konflik nih, masih terkait konflik dan persaingan, itu sebenarnya dua hal yang sama atau berbeda. Nah, konflik itu dan persaingan itu berbeda. Kenapa berbeda? Bukannya sama. Nah, oke, mungkin ada yang bilang sama. Samanya adalah, kalau menurut saya pribadi, itu adalah kesamaan, ya sama-sama pertikaian. Tapi perbedaannya adalah konflik itu lebih ke bagaimana seseorang menyelesaikan suatu masalah tidak dengan kepala dingin, tapi dengan kekerasan. Jadi kayak gak kekerasan doang sih, tapi adu mulut misalnya. Jadi misalnya nih tawuran, dan selanjutnya persaingan. Persaingan itu lebih ke bagaimana cara seseorang menyelesaikan suatu masalah tapi dengan menggunakan akal budinya. Nah, emangnya kalau konflik nggak pakai akal budi, nggak pakai otak? Pakai, tapi persaingan itu lebih ke yang gimana ya, bener-bener otaknya tuh bekerja banget. Jadi maksudnya kayak gimana sih caranya supaya aku tuh bisa mendapatkan sesuatu yang baik sementara lawanku enggak. Misalnya pada perusahaan, contohnya kayak gini. Nah, jadi konflik itu umumnya terjadi karena adanya suatu perbedaan. Perbedaan apa? Perbedaan pendapat, budaya, bahasa, pola pikir, dan juga persaingan. Nah, konflik sendiri punya 5 jenis. Yang pertama adalah konflik intrapersonal atau dengan diri kita sendiri. Jadi konflik dengan diri kita sendiri itu memiliki arti bahwa konflik dalam diri kita sendiri itu mungkin sudah sering terjadi, dan mungkin sebagian orang ada yang menyadari, ada juga enggak. Tapi kayaknya kebanyakan menyadari sih kayaknya. Dan kalau menurut aku pribadi nih, konflik intrapersonal itu bisa seperti dikarenakan dari diri orang tersebut. Misalnya orang tersebut adalah pribadi yang cenderung mudah untuk memikirkan segala sesuatu. Misalnya kayak aku nih, misalnya ada orang bilang kalau kamu kok gendutan sih. Hal itu akhirnya membuat seseorang itu menjadi berpikir kayak, aduh, emang aku gendutan banget atau apa ya yang harus aku lakuin supaya nggak gendut lagi.
gimana kalau aku olahraga aja deh, aduh tapi aku malas, aduh tapi aku gini. Akhirnya itu menjadi konflik dengan diri kita sendiri dan akhirnya bisa membuat kita menjadi stres. Nah, kedua adalah konflik antar pribadi, maksudnya antar individu. Nah, itu biasa terjadi karena adanya perbedaan pendapat dan perbedaan bahasa atau budaya. Nah, jadi uh, ini juga umum banget terjadi dan aku sendiri baru-baru ini udah uh, mengalami itu karena adanya perbedaan budaya. Aku nggak bakal menjelaskan atau cerita secara detail kenapa bisa terjadi perbedaan budaya itu. Pokoknya yang jelas perbedaan budaya itu memang bisa, nggak cuma perbedaan budaya tapi semua perbedaan itu bisa menyebabkan terjadinya konflik gitu, intinya seperti itu. Dan yang ketiga adalah konflik antara individu dengan kelompok. Jadi konflik antara individu dan kelompok itu umumnya disebabkan karena bisa juga perbedaan pendapat sih, dan itu udah umum terjadi. Misalkan gini, misalnya aku dan teman-temanku. Jadi misalkan aku sedang ingin makan misalnya steak, tapi teman-temanku tuh maunya makannya nasi goreng. Nah, kita berpendapat kayak, contoh dari konflik ketiga ini adalah misalkan aku dan teman-temanku. Misalkan aku adalah seorang yang suka untuk mendengarkan musik-musik misalnya pop atau jazz, sementara teman-temanku nggak terlalu suka, dan aku memaksa nih, misalnya aku bilang ayolah temenin nonton itu, atau kenapa sih kalian nggak suka, kalian tuh harus suka gitu. Itu sebenarnya bukan perbedaan pendapat sih, itu malah lebih kayak pemaksaan. Dan itu bisa jadi contoh kenapa, karena hal itu tuh emang sering banget terjadi di, bahkan gak cuma di aku aja tapi mungkin di sebagian besar orang udah pernah mengalami itu gitu. Dan akhirnya karena mungkin keduanya ini sama-sama gak mau ngalah, akhirnya terjadilah konflik gitu. Dan keempat adalah konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama. Jadi itu bisa dikarenakan ya perbedaan pendapat. Misalnya ingin mengadakan suatu event besar, dan selama rapat itu pasti kan ketuanya bakalan minta usul nih, kayak melakukan apa ya supaya acaranya tuh nanti lebih menarik. Misalnya si A berpendapat, gimana kalau game musik bla bla bla, terus yang satunya nih nggak mau, dia bilang ngapain kayak gitu loh, nggak enak, nggak asik, ngapain, kayak apa aja gitu. Akhirnya misalnya si ketuanya lebih memilih pendapatnya yang si yang ini nih, dia lebih setuju karena emang nanti pasti lebih hidup tuh acaranya. Akhirnya si yang satunya lagi ini yang merasa dirinya tidak tertolak, tidak diterima alasannya, dia bakalan marah, bakalan kesel sama yang ini tadi, yang pendapatnya lebih diterima gitu. Konflik kelima contohnya adalah konflik kelima tuh tadi kelompok dengan kelompok ya. Itu ya misalkan ambil contoh adalah tawuran. Kalau orang tawuran tuh kan pasti antar kelompok dengan kelompok. Seperti yang tadi udah dibilang di awal, kita bisa ambil contoh itu. Merasa kalau dirinya lebih hebat dibandingin kelompok lain, itu bisa menjadi suatu konflik. Dan sangat sulit juga sih untuk dihindari. Untuk menyelesaikan suatu konflik sendiri, ada 5 macam solusi yang bisa diberikan. Jadi di slide terakhir ini ada memahami alternatif solusi. Ada 5 cara. Yang pertama, kolaborasi atau win-win solution, di mana tiap pihak yang sedang berkonflik dapat menyelesaikan masalahnya dengan saling berunding, saling musyawarah, seperti gimana ya caranya supaya kita masalahnya ini bisa cepat kelar.
Dan kedua ada kompromi, dan kompromi ini nggak jauh beda sama kolaborasi. Jadi itu lebih ke bagaimana cara supaya pihak-pihak yang terlibat konflik ini, daripada mementingkan egonya untuk saling bersaing, mereka lebih memilih untuk berkompromi, bermusyawarah untuk menyelesaikan masalahnya dengan akal sehat atau secara kekeluargaan. Jadi, tiga pilihan memahami alternatif solusi lainnya adalah akomodasi. Akomodasi mengartikan bahwa jika kita pihak yang salah dan lawan kita adalah pihak yang benar, maka kita harus menyesuaikan diri kita dengan lawan. Itu adalah solusi dari akomodasi. Dan keempat ada kompetisi, di mana dalam slide tersebut dijelaskan bahwa jika kita kuat dan benar, sedangkan lawan lemah dan salah. Jadi di sini saya menangkap bahwa di dalam menyelesaikan suatu permasalahan, kita memang melihat apa itu konfliknya dan bagaimana cara kita mengatasinya. Kalau misalnya masalahnya memang semacam persaingan, ya pasti membutuhkan suatu kompetisi. Terus terakhir ada menghindar jika masalahnya sepele, dan ini memang yang umum juga terjadi pada semua orang. Jadi sekian aja video tentang manajemen konflik itu seperti apa dan gimana cara menyelesaikan suatu konflik dan lain-lain. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya mulai dari awal sampai dengan akhir. Semoga bermanfaat, dan ya, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.